Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur Rahman dari kelas 6 NIB dengan NIM 234111003058. Di sini saya akan berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang berjudul Lobby bagi Individu dan Organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari sebuah organisasi, kita sering melakukan lobby untuk memperoleh dukungan, membangun kerjasama, maupun mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tentang pengertian, tujuan, serta penerapan lobby dalam berbagai situasi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu lobby bagi individu dan organisasi. Pertama, yaitu apa itu lobby? Lobby adalah proses komunikasi persuasif yang dirancang secara sengaja dan terencana untuk mempengaruhi keputusan, sikap, atau kebijakan pihak yang berwenang. Yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi lobby. Untuk tujuan utamanya, lobby adalah untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan agar keputusan yang selaras dengan kebijakan lobby, serta membangun jembatan komunikasi yang solid untuk kolaborasi jangka panjang. Selanjutnya ada fungsi utama, yaitu sebagai kanal penyampai aspirasi dan juga alat pengumpul informasi strategis. Bisa juga sebagai peredam konflik dini atau membuka peluang kerjasama baru yang saling menguntungkan. Manfaat bagi individu yaitu lobby adalah kecapakan interpersonal vital yang mendukung kemajuan profesional di dalam dunia kerja. Contohnya adalah dapat digunakan untuk bernegosiasi terkait promosi jabatan, mengajukan ide baru secara informal kepada atasan, atau meminta penyesuaian kompensasi. Nah, di dalam ranah sosial, lobby juga mempermudah individu ini beradaptasi, membangun keharmonisan, serta menghindari perselisihan. Selanjutnya yaitu lobby bagi organisasi. Selanjutnya yaitu ada lobby bagi organisasi, yaitu lobby ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi di tengah dinamika persaingan pasar. Contohnya adalah ketika kita melakukan lobby kepada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan publik, memperoleh izin operasional, atau memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Keterampilan lobby ini yang tangguh meningkatkan daya tawar organisasi dan juga memastikan stabilitas posisi eksternalnya. Selanjutnya itu ada strategi dan teknik lobby, yaitu ada 3. Yang pertama ada komunikasi persuasif, yaitu menyusun kalimat yang meyakinkan tanpa terdengar mendikte agar target ini secara sukarela menyepakati kesepakatannya. Selanjutnya ada analisis karakter, yaitu memahami psikologis, latar belakang, dan juga kepentingan target sebelum pendekatan lobby. Selanjutnya itu ada argumentasi data, yaitu kita menyajikan fakta konkret dan data yang valid untuk memperkuat klaim agar terhindar dari biasnya informasi. Selanjutnya yaitu ada integritas dan etika lobby. Lobby juga memiliki batasan moral profesional, yaitu ketika lobby yang sukses wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Lobby juga harus menolak segala bentuk gratifikasi ilegal atau manipulasi informasi guna mempertahankan reputasi jangka panjang yang solid dan juga kredibel. Contohnya, dari contoh lobby ada 2, yaitu ada sektor publik dan bisnis dan hubungan kerja internal. Untuk dalam sektor publik dan bisnis,
sebuah perusahaan energi melakukan audiensi persuasif dengan Komisi Kementerian Lingkungan Hidup untuk memaparkan keuntungan proyek ramah lingkungan, sehingga regulasi emisi yang dapat diakomodasi tanpa merugikan pelaku usaha. Selanjutnya ada hubungan kerja internal, yaitu seorang manajer proyek melobi direktur keuangan di luar jam rapat formal guna menjelaskan urgensi penambahan anggaran gitu, agar mengembangkan produk baru dan menghasilkan persetujuan anggaran agar dapat lancar gitu pada rapat formal di keesokan harinya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Lobby adalah jembatan komunikasi persuasif etis yang menyelaraskan perbedaan kepentingan demi mencapai kesepahaman bersama yang harmonis. Ya, sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.